Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam presisi. Jumpa lagi dengan kami di podcast Humas Polres Buton. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Di tengah-tengah kami sudah hadir Pak Babinsa dengan Pak Babin Kaptimas untuk di ruang lingkup wilayah hukum Polres Buton. Kebetulan beliau ini adalah sosok panutan di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya beliau berdua ini mungkin bisa dikatakan kestabilitasan Kamtibmas itu tidak bisa terjaga 100%. Melalui kesempatan ini ada beberapa konten yang menarik yang menurut saya, yang makanya kami perlu mengundang Bapak dua orang ini untuk hadir di podcast Polres Buton, karena ada beberapa netizen juga yang sudah DM saya, katanya coba Pak undang Pak Babin dengan Pak Babinsa, karena terkait yang sekarang sedang membludak di seluruh Indonesia ini, cukup menggegerkan juga Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Nah, di Kabupaten Buton juga ini termasuk bisa dikatakan langka juga untuk ketersediaan minyak goreng, khususnya di wilayah hukum Polres Buton. Kalau di daerah lain mungkin juga merasakan hal yang sama. Oke, kita sapa dulu Pak Babinnya, Pak Babin Kaptimas. Beliau ini salah satu Babin Kaptimas Polres Buton yang bertugas di Polsek Wabula. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Alhamdulillah, kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak datang kayaknya sama rekan kerjanya ini di lapangan. Siap Pak Babinsa ini Pak. Dengan Pak Babinsa. Jadi TNI Polri itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi setiap ada kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan apapun itu, TNI Polri itu akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya kita kalau di masyarakat itu Pak, khususnya di Wabula itu lebih dikenal dengan julukan Upin Ipin kita. Lebih dikenal ya. Kenapa bisa dikenal Upin Ipin, Pak? Ya karena kedekatannya saya dengan Pak Babinsa. Di masyarakat setiap ada Pak Babinsa pasti ada saya. Setiap ada saya pasti ada. Oh ya, karena Upin Ipin juga saling di mana-mana. Iya. Upin Ipin itu di mana-mana selalu berdampingan mereka ya. Berarti bisa dikatakan kakak beradik antara TNI dan Polri. Oh ya Pak, gimana selama tugas di Polsek Wabula? Apa yang menjadi kendala? Kita bicara kendalanya dulu pada saat ini. Untuk saat ini, alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti di dalam pelaksanaan tugas. Karena saya pribadi bersama Pak Babinsa adalah putra daerah di Wabula. Alhamdulillah, luar biasa. Lahir dan besar di Wabula, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas, karena kita lebih mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan. Karena memang secara ini kan saya dengan Pak Babinsa punya hubungan emosional antara masyarakat ya kan. Ya namanya juga Upin Ipin ya. Pasti ada saling saling kontak antara satu sama lain, secara batin juga pasti merasakan. Kemudian apa yang menjadi kendala saat ini di lapangan selama bertugas menjadi seorang Babin Kaptimas? Kalau dalam pelaksanaan tugas itu seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tidak ada kendala-kendala. Tidak, alhamdulillah ya. Tidak ada kendala. Kalau seperti mungkin ada masyarakat yang melapor terkait kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan-tindakan yang membutuhkan bantuan Babin Kaptimas, selama ini ada enggak Pak? Kalau kejahatan-kejahatan yang sering kami tangani berdua itu palingan kenakalan remaja seperti miras. Miras tidak juga, karena perlu diketahui bahwa Wabula adalah kampung bebas miras. Oh iya, karena sudah pernah dicanangkan. Sejak dicanangkan kampung bebas miras, alhamdulillah Wabula 2-3 tahun terakhir ini tidak ada lagi yang mabuk-mabukan di jalanan. Berarti kalau ada yang mabuk langsung didenda Pak ya? Sesuai dengan aturan adat yang sudah diberlakukan. Iya. Berarti bukan hanya Babinsa, bukan hanya Babin Kaptimas, tapi bergandeng TNI Polri selalu menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Baik. Nah, ini saya tertarik dengan saya katakan ini konten ya, karena beberapa hari yang lalu kita sempat melihat
apa ya, terobosan kreatif antara Babinsa dengan Babin Kaptipmas ini dalam menciptakan minyak goreng, karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini minyak goreng cukup langka. Nah, apa yang memotivasikan Bapak berdua sehingga bisa menciptakan atau berkolaborasi antara Babinsa dengan Babin Kaptipmas? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa saya dengan Pak Babinsa ini ibarat Upin dan Ipin. Jadi sering duduk bersama membahas apa yang perlu kita lakukan, apa yang terjadi di masyarakat. Jadi kemarin kita sementara diskusi dengan Pak Babinsa menyikapi ini sudah momen bulan puasa lagi, bulan Ramadan, kemudian menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Sementara situasi yang terjadi secara nasional adalah terjadi kelangkaan minyak goreng. Kemudian di Wabula sebagai juga selain kampung bebas miras adalah sebagai kampung tangguh. Iya, kampung tangguh Nusantara. Biasa dikenal dengan kampung Mohosa. Iya. Ya, saya bersama Babinsa harus melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal di situ. Baik. Ya, di sini Wabula itu dari zaman dulu, dari turun temurun, istilahnya terbiasa dengan membuat minyak goreng secara tradisional. Baik. Nah, sehingga saya dengan Pak Babinsa langsung pas ada ide itu berdua langsung ke kantor desa, ketemu Pak Desa untuk diskusi bagaimana saya dengan Pak Babinsa ada rencana seperti ini, bagaimana. Nah, kebetulan alhamdulillah Pak Desa juga Pak Launci sangat setuju, sangat respon. Nah, sehingga kita bentuk kelompok ibu-ibu PKK untuk kita buat minyak kelapa itu. Minyak kelapa. Dan tanggapan dari respon dari masyarakat Wabula cukup antusias ya dalam menanggapi. Luar biasa, karena kemarin itu kan kita berikan kelapa itu 100 biji. 100 biji. Nah, 100 biji kelapa untuk kita bagikan untuk kelompok ibu-ibu PKK ini untuk buat minyak goreng. Oke, baik kita break dulu. Sebentar, saya beralih dulu ke Pak Babinsa. Karena tadi belum kenalan dulu. Tadi yang sementara bicara tadi adalah Pak Sahari namanya, salah satu Babin Kaptipmas Polsek Wabula yang bertugas di desa Wabula, Desa Wasuimba, Desa Wabula 1 dan Desa Wasambela. Saya 4 desa, luar biasa sekali. Jadi desa binaannya ada 4. Jadi gimana cara tanggapinnya Pak kalau ada sengketa atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan 4 desa itu? Gimana cara tangkap? Pada prinsipnya kan di Wabula 4 desa ini adalah satu rumpun. Satu rumpun. Untuk khususnya wilayah Kecamatan Wabula itu kan terdiri dari 7 desa. Alhamdulillah dari 7 desa ini, 5 desa ini adalah satu rumpun, bagian dari masyarakat hukum adat Wabula. Dan saya dan Pak Babinsa adalah bagian dari masyarakat adat Wabula, sehingga tidak ada kendala yang besar. Alhamdulillah tidak ada kendala-kendala ya. Jadi kalau ada seumpamanya laporan dari masyarakat langsung cepat teratasi Pak ya. Siap. Ya. Karena ketika ada laporan dari masyarakat kita cepat komunikasi dengan orang tua, tokoh adat, komunikasi dengan kepala desa. Kalau melibatkan tokoh-tokoh pemuda seperti perkelahian pemuda itu kita melibatkan ketua Karang Taruna, sehingga masalah tersebut tidak berlarut. Baik Pak, kita beralih dulu ke Pak Babinsa dulu. Tugas juga di Desa Wabula. Ya. Di 4 desa. 2 desa. Oh 2 desa, berarti lebih unggul Pak Babin. Wabula sama Wabula 1. Oh Wabula dengan Wabula 1. Dan bertugas di mana sekarang Pak? Untuk saya di Koramil 02 Pasar Wajo. 02 Pasar Wajo. Sudah berapa lama bertugas? Saya baru 3 bulan. 3 bulan. Awalnya dulu saya 2018 saya pindahan dari Makassar. Saya dapat di Kodim Muna. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun di Muna. Ya, saya pindah di Kodim 14-13 Buton. Berarti lepas dari Muna 4 tahun ya? 3 tahun? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun langsung ke Pasar Wajo. Saya dapat, alhamdulillah saya dapat di Koramil 14-13 Pasar Wajo. Langsung jadi Babinsa. Babinsa di kampung bersama beliau. Jadi ketemunya sama Pak Babin baru
Kan dari kecil kita sudah kenal. Dari sekolah, dari masih SMP. Sekolah, karakternya juga dia sudah tahu, karakter saya juga sudah tahu. Ceritanya letting atau gimana? Letting sekolah? Saya senior. Oh, senior. Lettingnya kakaknya. Senior. Ya. Oh, lebih senior ini. Lettingnya kakaknya beliau ini. Nah, gimana pas ketemu di lapangan? Alhamdulillah kita kan anggaplah sebagai saudara. Saudara. Jadi apapun kesulitan kami selalu komunikasi sama beliau. Iya. Kalaupun saya ada kegiatan luar, saya izin juga sama di beliau. Kampung kita, wilayah kita, saya mau keluar. Sama juga dengan beliau. Karena sudah di Ya, kalaupun dia keluar, pasti dia komunikasi sama saya. Iya. Dia mau dinas. Iya, karena Upin Ipin ya selalu selalu berkomunikasi. Jadi kendala apa yang mungkin sampai saat ini yang masih belum bisa teratasi di lingkungan masyarakat? Alhamdulillah tidak ada kendala. Seperti yang dibilang Pak Babin Kantimas tadi, tidak ada kendala yang menonjol lah. Menonjol ya. Rata-rata bisa semua teratasi. Selesaikan. Adapun ada kendala sedikit bisa diselesaikan langsung. Dan itu diselesaikan berdua bersama Pak Babinnya. Ya. Iya, asal. Enggak saja lah bagaimana caranya bisa selesai. Iya. Kayak gitu. Alhamdulillah sinergitas TNI Polri tetap terjaga di lapangan meskipun desanya beda nggak? Maksudnya? Iya sama. Dia juga di Babula 1, Babula 2. Babula 2, Babula ini. Cuma lebih banyak Pak Babin. Ya, tapi terlalu banyak. Dan kadang juga saya juga menyeberang juga ke saling membantu. Saling membantu dengan kuramil mungkin tidak sempat ataupun dinas luar. Ya saya yang cover di wilayahnya teman-teman saya. Baik. Ya. Itulah suatu kerjasama dan sinergitas yang baik, Pak ya. Kita kembali dulu ke minyak goreng, Pak. Ya. Nah, kan kita tahu sendiri, Pak, di Indonesia ini cukup langka. Bahkan di pasar-pasar itu harga minyak goreng mencapai 50 sampai 70 ribu 1 liternya. Nah, kemarin sudah sempat dibuat di Desa Wabula bersama masyarakat minyak goreng, dan minyak goreng itu apakah jual belikan di lingkungan masyarakat atau gimana? Ya, untuk sementara ini kita belum. Hasil kemarin kita bagi-bagikan ke masyarakat. Bagi-bagi. Nanti ke depannya dilihat situasinya seperti apa. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan dulu proses pembuatannya seperti apa, singkat saja. Awalnya kan kelapa mentah ini dibelah, diparut. Awalnya ada permintaan khusus nggak dari masyarakat, Pak, terkait pembuatan? Tidak ada. Berarti inisiatif sendiri sama Pak Babin ya. Kemudian didukung oleh pemerintah desa, Pak desa, dan saling membantu lah di situ ya. Minyak goreng itu sudah jadi sekarang? Sudah digunakan sama masyarakat? Alhamdulillah sudah digunakan sama masyarakat. Dibagi sama masyarakat. Sampai berapa liter, Pak? Kemarin 19 botol. Itu berapa liter sebelumnya? Yang botol aqua sedang itu. Botol aqua sedang. Botol sirup ABC. Iya. Jadi kemudian setelah ditaruh dalam botol, dibagi-bagi ke masyarakat. Itu gratis, Pak? Iya, gratis lah. Itu bisa menjadi lahan bisnis juga ya buat kita ya di tengah-tengah. Tapi tidak sampai kepikiran di situ. Kita hanya niat untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19, terkhusus masuk lagi di kelangkaan minyak goreng. Ada nggak masyarakat yang berpikir bahwa oh ya ini dijual saja, Pak, minyak gorengnya, atau gimana? Ada nggak terdengar? Kalau ibu-ibu itu seperti itu. Kemarin itu bagi habis. Ya, jadi bagi habis. Termasuk saya dan Pak Babinsa juga dikasih juga bagian. Dikasih bagian. Jadi memang pembuatan minyak goreng tradisional ini sangat besar sebenarnya manfaatnya. Kalau di tengah-tengah masyarakat sendiri, hampir semua tidak ada yang dibuang. Iya. Kulitnya bisa dijual untuk yang arangnya yang bakar ikan. Iya. Kemudian dia punya ampas kelapa itu bisa untuk makanan ayam, makan ternak. Iya. Kemudian ini tai minyak ini bisa untuk makan, Om, bisa dimakan ya. Bisa ada yang bikinkan juga saya buat sambal. Katanya dicampur nasi enak tuh. Dengan suami juga bisa. Dengan ikan bakar. Iya. Sekali itu. Jadi tidak ada yang terbuat dari kelapa untuk buat. Berarti semua habis total, termasuk minyak gorengnya. Termasuk air kelapanya juga itu. Air kelapa nanti dicampur, diperas dengan santannya itu. Santannya. Jadi tai minyaknya itu manis, itu enak. Bahasa butonnya tai minyak apa itu?
Taimina. Itu bahasa Buton. Takinumina. Takinumina. Bahasa Wabulanya Takinumina. Takinumina. Itu bahasa Wabulanya. Nah, dari masyarakat ini kan sungguh tertarik dan sangat membantu sekali adanya bantuan dari Babinsa dengan Babin Kaptimas. Ada nggak bisikan-bisikan dari masyarakat? Ayo Pak, kita bikin lagi supaya kita jual. Ada nggak bisikan? Ya. Ada. Kalau ibu-ibu pasti ada. Ibu senang. Dia senang. Nah, gimana responnya Pak Babin? Kita malah senang juga. Mendukung. Karena itu untuk membantu perekonomian juga masyarakat juga. Yang penting tidak dijual melampaui batas maksimum daripada harga minyak goreng itu sendiri. Oke, sungguh luar biasa sekali dua orang Babinsa dengan Babin Kaptimas yang sudah menciptakan terobosan kreatif terkait kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Buton. Semoga bulan puasa yang akan datang harga minyak goreng kembali normal, Pak ya. Amin. Kalau tidak normal bagaimana itu? Kalau tidak normal Pak Bula sebagai kampung tangguh tetap tangguh dan tetap kita bikin lagi. Pokoknya hajar terus ya. Kemudian tanggapan apakah dari pemerintah daerah terkhusus pemerintah Kabupaten Buton mengetahui akan hal ini, Pak? Kayaknya belum, Pak. Belum dengar kabar atau? Belum dengar kabar mungkin, Pak. Tapi kan beritanya sudah kemana-mana itu saya lihat. Sampai kemarin ada liputan dari TV One juga. Mungkin dari camatnya lah. Kalau dari tanggapan dari camat gimana, Pak? Sampai saat ini belum ada tanggapan. Dari pemerintah camat ikut berpartisipasi juga dalam hal itu. Hanya pemerintah desa. Oh, hanya pemerintah desa. Berarti bisa dibilang pembuatan minyak goreng itu memang rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu desa Wabula atau memang ini pembuatan minyak goreng tradisional ini adalah bagian dari kebiasaan turun-temurun dari masyarakat Wabula sendiri. Kerajinan itu. Hanya kemarin dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran, sehingga kembali kita mau menggugah. Iya. Supaya masyarakat itu jangan hanya mengharapkan minyak goreng yang dijual, tapi mari kita dengan banyaknya kelapa yang ada di sekitar kita manfaatkan itu kelapa minyak goreng. Sebenarnya inspirasinya itu seperti itu, supaya masyarakat itu terbuka karena di Wabula itu banyak sekali kelapa. Iya betul. Yang punya pohon kelapa, ketika kelapanya dia jatuh dia tidak ambil karena lebih banyak. Tidak ada harganya lah, 2.000 satu biji. Oh, 2.000 3.000 satu biji. Itu kelapa yang sudah jatuh atau yang masih jatuh? Ya kelapa yang sudah jatuh. Oh. Kalau yang di atas pohon dipetik dijual berapa itu kira-kira satu kelapa? Sama, tetapi kan hitungannya akan bayar double karena tukang panjat juga dibayar. Oh begitu. Nah, jadi makanya masyarakat ya kadang malas ini karena bagaimana kita membayar tukang panjat, kemudian belum lagi belanja masyarakat itu kayak sudah kayak malas mungkin gitu. Jadi saking banyaknya kelapa di Wabula sehingga kita manfaatkan. Ide pertamanya itu siapa, Pak? Dari mana, Pak? Pembuatan minyak goreng itu? Maksudnya ini kan memang sudah terbiasa dilakukan oleh ibu-ibu. Kemudian ide dari awal itu yang menciptakan, maksudnya bukan menciptakan tapi lebih ke terobosan untuk membantu masyarakat. Ya, dalam hal dari diskusinya saya dengan Pak Babinsa itu, jadi Pak Babinsa dia misalnya duduk cuma sendiri, telepon saya. Telepon. Lagi di mana, Bro? Kamu dulu di sini aja cerita lah. Cerita. Diskusi. Ya, bagaimana ini kelangkaan minyak goreng ini? Akhirnya muncullah ide untuk itu. Kemudian dibantu oleh masyarakat dan pemerintah desa tersebut. Oh ya, sampai berapa hari, Pak, proses pembuatan minyak kelapa itu? Tidak lama. Sekitar 1 hari. 6-7 jam lah. 6-7 jam. Oh, 6-7 jam. Dari parunya itu, dari pembuatan dari perasnya awal, itu. Perasnya. Oh. Harus diperas 2 kali, ditunggu lagi, peras lagi biar santannya itu. Kemudian digoreng. Terakhirnya dimasak dan diperas. Dan dimasak nanti kan dia keluar minyaknya itu. Oh, terpisah antara minyak dengan tak ini minyak itu. Baik, Pak, terima kasih atas ruang dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Humas Polres Buton sangat mengapresiasi dan saya mewakili
nama pimpinan juga atas nama Pak Kapolres Buton, AKBP Gunarko, SIK MSI, sangat mengapresiasi juga kegiatan yang dilakukan oleh Pak Babinsa dengan Babin Kaptimas terkait kelangkaan minyak goreng. Dan harapan beliau, karena kemarin sempat kita cek juga di beberapa pasar, itu harga minyak goreng itu tadinya harga 15.000, 14.000, sekarang sudah naik jadi 50.000. Jadi masyarakat sangat berteriak dengan harga-harga seperti itu, Pak. Jadi harapan beliau, Pak Kapolres, tentunya semoga menjelang Ramadan ini harga minyak goreng kembali turun dan kembali normal seperti biasa. Tentu kita sama-sama berdoa akan hal itu dan tidak sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan minyak goreng. Kalaupun memang belum turun, ya itu memang tugasnya Pak Babin dengan Babin Kaptimas untuk menggejot kembali, menggoreng lagi minyak-minyak. Jadi sebenarnya begini Pak, di Wabula sejak ada kegiatan yang kami buat dengan Pak Babin dan pemerintah desa, sekarang jadi semakin banyak ibu-ibu yang buat minyak. Iya. Tiap hari itu ada saja masyarakat yang buat minyak. Berarti satu rumah itu buat minyak? Iya, setidaknya semakin banyak. Yang kemarin-kemarin itu kan yang sebelum hanya beberapa. Ya, sekarang semakin banyak ibu-ibu yang buat minyak. Berarti dalam kelapa yang banyak di sekitar yang di sekeliling kita, masyarakat semakin animo masyarakat buat minyak itu semakin banyak. Semakin banyak. Berarti kelapa yang ada di Wabula itu tidak sia-sia, jatuh langsung ambil. Program kita ini kemarin kan per dusun. Iya. Nanti kami lanjut lagi per dusun. Per dusun. Per dusun. Oh iya. Tidaknya kan 4 biji kelapa sudah bisa 1 botol. Satu botol apa ini? Botol sirup ABC itu. Aqua sedang begini. Empat biji kelapa. Berarti kalau dikali banyak 8 kelapa berarti bisa mencapai 2 botol. Makanya antusias masyarakat sekarang untuk masyarakat untuk buat minyak kelapa itu semakin besar. Semakin besar. Ya. Berarti ibu-ibu di desa Wabula khususnya tidak ada yang nganggur ya? Serata-rata semua menggoreng kelapa untuk dijadikan minyak goreng. Alhamdulillah. Itu sebuah terobosan juga untuk membantu kita juga dalam menyikapi kesulitan minyak goreng ini, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Dan mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan minyak goreng kembali normal lagi supaya tidak terjadi kecemburuan sosial dengan desa-desa lain. Ya, kenapa desa Wabula nanti bisa-bisa nanti desa-desa tetangga pada menyeberang ke desa Wabula. Tidak ada kelapa apa percuma juga. Iya makanya jangan sampai desa-desa tetangga mengarah ke desa Wabula untuk membeli minyak kelapa. Iya, tapi tidak apa-apa kalau dibeli. Itu salah satu terobosan yang unik juga ya untuk membantu meringankan beban ekonomi juga salah satu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Babin Kaptimas dengan Pak Babinsa atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ini. Dan mudah-mudahan desa tetangga juga yang mempunyai kelapa yang banyak harus kita manfaatkan ya. Pohon kelapanya bukan pohon kelapa tapi minyak kelapanya untuk kita manfaatkan sehingga terciptalah suatu minyak goreng yang menjadi kebutuhan kita bersama. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang jangan berat hati kalau saya mengundang lagi di podcast ini, karena tujuan dari kami ini tidak lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan kepolisian maupun kegiatan TNI Polri yang dilaksanakan bersama. Karena sinergitas TNI Polri ini tidak akan terputus sampai kapanpun, karena kalau tidak ada Babinsa, kalau tidak ada Babin Kaptimas, bagaimana situasi di desa masing-masing? Pasti sangat kacau sekali. Jadi negara sangat membutuhkan bapak-bapak berdua sebagai inspirasi menjaga Kaptimas di lingkungan Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Buton. Baik, itulah diskusi singkat podcast kami Humas Polres Buton bersama bapak-bapak 2 orang ini, Pak Babinsa dengan Pak Babin Kaptimas. Sangat menginspirasi sekali buat kita semua.
Semoga ini menjadi amal ibadah buat kita semua, tidak lain untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, juga di tengah kelangkaan minyak goreng, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat meringankan semua apa yang kita lakukan di dalam lingkungan keluarga maupun di lapangan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.